Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teks inspiratif. Menurut KBBI, inspiratif berasal dari kata inspirasi yang berarti ilham. Jadi, teks cerita inspiratif merupakan teks yang berisi cerita fiksi maupun pengalaman yang benar-benar terjadi yang mampu menggugah inspirasi dan semangat seseorang yang membacanya. Ciri-ciri teks cerita inspiratif: 1. Memiliki tema, 2. Memiliki alur, 3. Bersifat naratif, 4. Berisi amanat, 5. Umumnya menceritakan kisah tokoh. Struktur teks cerita inspiratif: orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Unsur kebahasaan teks inspiratif: kata keterangan, penggunaan konjungsi, kalimat majemuk setara, dan kalimat majemuk bertingkat. Meneladani kisah Profesor Dr. Insinyur Haji B.J. Habibie disusun oleh Dra. Sapriati Hartuti. Eyang Habibie, tokoh yang terkenal atas kesalehan dan kecerdasannya, sosok inspiratif bagi putra-putri Indonesia yang mendamba semangat kontribusi bagi pembangunan Ibu Pertiwi. Ilmuwan Indonesia di bidang pesawat terbang ini mendapat julukan Mr. Crack oleh dunia atas jasanya menemukan teori keretakan sayap pesawat. Beliau adalah sosok yang menjunjung tinggi integritas dan komitmen, baik dalam memimpin negara juga dalam memimpin keluarga. Eyang Habibie juga dikenal karena kesetiaannya pada istri tercinta Ibu Hasri Ainun Habibie. Kisah cintanya yang masyhur ini sampai diangkat ke layar perak. Contoh nyata bagaimana definisi cinta sejati yang sesungguhnya. Presiden Republik Indonesia ketiga ini lahir di Parepare 25 Juni 1936 dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tutimarini Puspowardoyo. Sejak kecil, bakat dan kecerdasan Eyang Habibie sudah terlihat. Beliau suka menyendiri dan asyik dalam buku yang dibacanya. Seringkali Eyang Habibie menghabiskan waktunya dengan belajar dan larut berimajinasi. Saat menginjak kelas 2 HBS atau SMP, ayahnya meninggal dunia. Tak berselang lama, beliau dan keluarga pindah dari Parepare ke Bandung. Eyang Habibie menempuh pendidikan tinggi di Universitas Indonesia Bandung yang sekarang ITB. Lalu mengambil studi ke luar negeri dengan bantuan ibunda dan pemerintah Indonesia, terdaftar pada studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang. Menerima gelar diploma insinyur pada tahun 1960 dan gelar doktor insinyur pada 1965 dengan predikat summa cum laude. Eyang Habibie pernah bekerja di sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman Barat. Kemudian ia kembali ke Indonesia atas perintah Presiden Soeharto yang kala itu tengah giat membangun bangsa. Eyang Habibie memulai kerjanya untuk Indonesia saat menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi atau Menristek. Eyang Habibie sukses membuat pesawat N250 Gatotkaca yang kala itu diresmikan oleh Presiden Soeharto sendiri. Hasilan ini membuat gegap gempita bangsa Indonesia. Anak bangsa dapat membuat teknologi canggih tingkat tinggi. Seluruh mata masyarakat dunia saat itu tertuju pada Indonesia atas prestasi gemilang dalam bidang teknologi dirgantara. N250 Gatotkaca adalah solusi angkutan aviasi yang mampu menyelesaikan permasalahan konektivitas topografi Indonesia yang terpisah oleh pulau-pulau. Pada tanggal 14 Maret tahun 1998, Eyang Habibie yang cerdas diangkat menjadi wakil presiden dan tak lama berselang pada 21 Maret di tahun yang sama, Eyang Habibie diangkat menjadi presiden. Daerahnya, Eyang Habibie melahirkan Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan Sehat, Undang-Undang Partai Politik, dan yang sangat menonjol adalah Undang-Undang Otonomi Daerah. Kan pro kontra yang sangat dahsyat adalah saat diizinkannya referendum Provinsi Timor Timur. Eyang Habibie mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia. Akhirnya pada tanggal 30 Agustus 1999, Timor Leste berpindah dari pangkuan Pertiwi.
Pada tahun 1999, Eyang Habibie melepas jabatannya atas desakan beberapa pihak yang berseberangan dengannya. Meski tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Eyang Habibie tetap mencurahkan ide dan tenaganya untuk bangsa lewat Habibie Center. Ibu Ainun Purnabakti pada tanggal 22 Mei 2010 pukul 17.35 waktu Munchen, Jerman. Untuk mengenang istri tercintanya, Eyang Habibie membuat sebuah buku berjudul Habibie Ainun. Pada tanggal 19 September 2019, Eyang Habibie wafat dan dimakamkan di sebelah makam istrinya, Hasri Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia di muka bumi ini diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tiap hari hanya 24 jam. Pertanyaannya, apa yang Anda laksanakan dalam 24 jam itu? Anda harus tahu, ini kan SMP, SMA. Dan titip sama anak-anak, jangan berhenti tanya kenapa, mengapa sih? Kenapa tidak begitu? Tapi itu tidak cukup. Menyempurnakan proses pembudayaan, sinergi positif dari dalam hal ini agama dan budaya masing-masing. Yang satu sinergi positif dari penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Atau proses pembudayaan itu hasilnya adalah kualitas iman dan takwa yang tinggi. Setelah kalian mengamati video pembelajaran yang telah Ibu sajikan, sekarang mari kita bersama-sama untuk berdiskusi.